Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 23 Maret 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, karena kemurahan dan kasih-Nya kembali kita dikaruniakan kehidupan baru, hari baru, dan juga mengawali pekan ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita menyiapkan bagian pembacaan kita yang akan kita renungkan bersama. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Dalam hikmat Tuhan, kita memperoleh pengetahuan untuk memahami dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk kehidupan baru, hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami pun percaya bahwa kami dikuatkan untuk memperoleh kekuatan baru menjalani hari ini Tuhan. Izinkan kami untuk mengisi hati dan pikiran kami hanya dengan kebenaran firman. Bukalah hati kami dan pikiran kami ya Roh Kudus. Jauhkan kami dari gangguan dan pikiran yang tidak berkenan, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan suara-Mu. Firman-Mu akan menjadi terang bagi langkah kehidupan kami, menguatkan iman kami dan menuntun kami dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, tempat kami berkumpul, ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah, lalu merebahkan diri di atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sehabis makan, ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup dan mereka semua merasa sangat terhibur. Amin firman Tuhan. Jangan ribut sebab ia masih hidup. Itulah tema kita saat ini. Saudara, perkop ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Eutikus yang tertidur saat Paulus berkhotbah, lalu jatuh dari lantai 3 dan dianggap mati. Situasi itu tentu membuat semua orang panik, ribut, dan ketakutan. Namun Paulus datang memeluk dia dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Ada pesan penting bagi kita melalui pembacaan dan perenungan kita saat ini. Yang pertama, bahwa manusia mudah panik dalam situasi sulit. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, reaksi pertama manusia sering kali adalah panik, ribut, bahkan kehilangan harapan. Seperti jemaat saat itu, mereka langsung bereaksi dengan ketakutan. Dalam hidup kita pun demikian. Ketika menghadapi masalah, sakit, kesulitan ekonomi, atau pergumulan keluarga, kita mudah gelisah dan kehilangan kendali. Yang kedua, Tuhan bekerja di tengah situasi yang tampaknya dalam tanda kutip mati. Paulus tidak ikut panik.
ia datang dengan iman dan keyakinan. Apa yang tampak berakhir di mata manusia tidak berarti berakhir di tangan Tuhan. Pesan ini mengingatkan kita, pertama, harapan belum mati. Kedua, pertolongan Tuhan belum berhenti. Ketiga, kuasa Tuhan masih bekerja. Poin ketiga yang menjadi pesan bagi kita, bahwa iman mengalahkan kepanikan. Kalimat Paulus, jangan ribut, adalah ajakan untuk tenang dan percaya. Iman membuat kita mampu melihat bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan ketika keadaan terlihat buruk. Hari ini Tuhan juga berkata kepada kita, jangan panik, aku masih bekerja, aku masih sanggup memulihkan. Saudara yang diberkati Tuhan, jangan biarkan kepanikan menguasai hidup kita. Tetaplah percaya, sebab Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang kita anggap sudah mati. Amin. Kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali kami mudah panik, takut dan kehilangan iman ketika menghadapi persoalan hidup. Ajarlah kami untuk tetap tenang dan percaya kepada, sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kami. Tuhan yang sanggup memulihkan dan memberi pengharapan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang sedang dalam pergumulan hidup, kuatkanlah Tuhan. Yang sakit jamah, lawat dan sembuhkan. Yang putus asa, bangkitkan kembali harapannya Tuhan. Kami pun bersyukur kepadamu untuk semua yang Tuhan telah nyatakan bagi kami, yang membuat kami boleh tertawa bergembira. Atas kesembuhan dari sakit penyakit, atas perjuangan kami, dan kami boleh mendapatkan semua yang kami perjuangkan, atas pertumbuhan anak-anak kami, atas kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami sekalian, atas sukacita anak-anak kami kembali dalam perjuangan pendidikan, bahkan juga sukacita dalam rumah tangga kami, pekerjaan, usaha kami. Kami bersyukur ya Tuhan, mendengarkan kabar dari anak cucu kami, saudara kami yang jauh dari kami, tetapi mereka semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan gereja. Engkaulah yang akan terus memberkati pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi. Tetap berpegangan tangan, mengangkat pelayanan. Dan diberkatilah seluruh jemaat, agar senantiasa menyaksikan Injil Kristus. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkati daerah yang kami cintai ini Tuhan. Pada setiap hamba-hamba yang telah Engkau pilih Tuhan, untuk memegang tampuk di dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, Engkau pakai mereka menyatakan kebenaran dan keadilan. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami bergereja, mampukan kami untuk menyuarakan suara-Mu. Di tengah-tengah hiruk pikuk perbedaan pendapat tentang budaya dan adat. Mohon ya Tuhan, berikan kami hikmat, agar kami mampu berjalan melihat bahwa kuasa-Mu harus selalu nyata. Engkau pun memberkati setiap masyarakat, khususnya masyarakat Toraja, agar senantiasa hanya takut terhadap Engkau, melihat apa yang Tuhan pikirkan untuk semua kehidupan keluarga dan masyarakat. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati.